Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Di tahun yang baru ini, tahun 2021, kembali kita melaksanakan PJJ untuk pembelajaran matematika umum di semester 2. Dan untuk materi kita di kelas 12 tersisa tinggal satu bab, yaitu tentang bangun ruang. Dan kalian sudah pernah mempelajari bangun ruang di bangku kelas 9 SMP. Karena itu kita mengingatkan kembali lagi terlebih dahulu sebelum kita mempelajari tentang jarak dan sudut. Setiap garis dan bidang adalah himpunan titik-titik. Kita bisa simulasikan kalau kita kumpulkan titik-titik itu menjadi himpunan titik-titik. Jika sampai 1000 titik, maka akan membentuk sebuah garis lurus. Ya, ini simulasi secara komputernya. Kemudian kalau kita kumpulkan titik-titik itu sejumlah 5000 titik ya, maka akan terbentuk bidang yang berukuran 200 kali 100. Bisa kalian mulai lihat ini ya, ini baru 180, baru 200an ini ya, belum terlihat jelas. Kalau sudah sampai 5000 titik bisa terlihat sebuah bidang berukuran 200 kali 100. Kemudian, untuk tiap dua titik A dan titik B, terdapat tepat satu garis yang melalui keduanya. Kemudian, titik C dan D juga tepat satu garis yang melalui keduanya. Perhatikan gambar di bawah ini. Bila dua garis lurus dalam satu bidang perpotongan, maka irisannya hanya satu titik. Sedangkan bila salah satunya atau keduanya bukan garis lurus, memungkinkan perpotongan lebih dari satu titik. Nih, ya, bila dua garis lurus dalam satu bidang perpotongan, maka irisannya hanya ada satu titik. Namun, bila salah satu atau keduanya bukan garis lurus, memungkinkan perpotongan lebih dari satu titik. Tadi yang garis lurus kan ini satu, ini yang merah itu kan bukan garis lurus, maka bisa berpotongan lebih dari satu titik. Kemudian perhatikan gambar berikut. Ada 3 titik hanya dapat dibuat satu bidang. P, Q, dan R hanya dibuat dalam satu bidang. Kemudian bila terdapat bidang V dan titik P dan titik Q terletak pada bidang V, maka ada garis Q yang melalui titik P dan titik Q sehingga garis Q tepat pada bidang V. Jadi pada bidang V di sini, kemudian ada titik P dan titik Q terletak pada bidang V, maka ada garis G yang melalui titik P dan Q sehingga garis G tepat pada bidang V. Ya, bisa terlihat ya. Dan bila bidang V dan bidang W berpotongan, maka irisannya berupa garis lurus G. Ini saling berpotongan bidang W sama bidang V, maka irisannya berupa garis lurus. Kemudian terdapat tepat satu bidang yang memuat satu garis dan satu titik di luarnya. Ya, satu bidang, satu garis dan satu titik. Kemudian terdapat tepat satu bidang yang memuat dua garis berbeda yang berpotongan. Terdapat tepat satu bidang yang memuat dua garis berbeda yang sejajar. Kemudian, jika sebuah garis beririsan dengan sebuah bidang dan garis tersebut tidak terletak di dalamnya, maka garis tersebut menembus bidang tersebut pada satu titik. Ini ada titik tembusnya atau titik potongnya. Perhatikan gambar.
Bila terdapat bidang V, kemudian ada garis G yang memotong bidang P, maka tepat ada satu titik tembus P yang terbentuk. Kemudian antara suatu titik dan suatu garis terdapat dua kemungkinan, yaitu titik terletak pada garis dan titik terletak di luar garis. Kalau ini terletak pada garis, ya titik P. Kalau titik Q berarti di luar garis ini. Oke. Kemudian antara suatu titik dan suatu bidang terdapat dua kemungkinan, yaitu titik terletak pada bidang dan titik terletak di luar bidang. Yang terletak pada bidang yaitu titik P dan titik Q yang di luar bidang W. Antara suatu garis dan suatu bidang terdapat tiga kemungkinan, yaitu garis sejajar bidang, ini garis G sejajar bidang V, garis pada bidang, kalau garis pada bidang berarti garis H ini pada bidang, kemudian garis memotong atau menembus bidang, yang memotong atau menembus bidang yaitu garis K, ini memotong atau menembus bidang. Antara suatu garis dan suatu garis lain terdapat tiga kemungkinan. Keduanya saling sejajar, ini saling sejajar berarti garis G dan H. Kedua garis berpotongan, misalnya garis H dan garis K atau garis G dengan garis K, atau kedua garis bersilangan. Dua garis bersilangan itu tidak berpotongan dan tidak sejajar, itu bersilangan. Ini ya, jadi garis G berpotongan dengan garis G dengan garis K berpotongan, garis G dan garis M bersilangan, garis G dan garis M itu bersilangan. Kemudian antara suatu bidang dan suatu bidang lain terdapat dua kemungkinan, yaitu kedua bidang saling sejajar, yaitu bidang U dan V, dan kedua bidang saling berpotongan, yaitu bidang W dan bidang U dan bidang W dan dengan bidang V. Proyeksi ortogonal. Proyeksi secara geometri adalah menentukan bayangan suatu objek yang diproyeksikan pada objek lain atau penerima hasil proyeksi sesuai dengan arah sinar yang mengenai objek yang diproyeksikan. Bila arah sinar tegak lurus dengan objek penerima hasil proyeksi, maka disebut proyeksi ortogonal. Dalam geometri Euclid, proyeksi yang digunakan adalah jenis proyeksi ortogonal. Jenis proyeksi ortogonal yang sangat diperlukan untuk memahami materi pada dimensi 3 adalah proyeksi titik pada garis, proyeksi titik pada bidang, proyeksi ruas garis pada garis, proyeksi ruas garis pada bidang. Kita lihat. Ada tiang bendera. Tiang bendera yang digunakan pada saat kita mengikuti upacara merupakan sebuah model suatu garis tegak lurus terhadap bidang. Tiang bendera sebagai garis dan tanah lapang sebagai bidang. Model lain dapat digunakan untuk menjelaskan pengertian garis tegak lurus bidang adalah dua buah segitiga siku-siku yang berdiri tegap pada sebuah bidang, sedangkan salah satu sisinya dihimpitkan. Nih, perhatikan kubus-kubus ABCDEFGH di samping. Garis BC tegak lurus bidang CDHG. Ini BC, kemudian CDHG berarti bidang yang belakangnya ya. Lihat. Perhatikan garis BC dan CDHG. Garis BC itu menembus CDHG pada titik C. Kemudian dua garis yang melalui titik C adalah CD dan CG. BC tegak lurus CD dan BC tegak lurus CG. BC tegak lurus CD dan BC tegak lurus CG. BC tegak lurus CD dan HG.
Paham ya? BC tegak lurus CD, BC tegak lurus CG, maka BC tegak lurus CD HG. Ya, jadi kalau garis itu tegak lurus dengan dua garis lainnya dalam satu bidang, maka garis itu tegak lurus dengan bidang tersebut. Perhatikan garis EP dan ABCD. EP mana EP? EP ini kan, ini E, ini P. EP menembus ABCD pada titik P. Dua garis yang melalui titik P adalah BD dan AC. EP itu tegak lurus dengan BD, namun EP tidak tegak lurus dengan AC. Karena salah satu garis itu tidak tegak lurus dengan garis lain pada bidang itu, maka garis EP tidak tegak lurus dengan bidang ABCD. Ya. Kemudian di sini ada titik P. Titik P dan garis G. Titik P di luar garis G. Melalui titik P dapat dibuat banyak garis yang memotong garis G. Tetapi lihatlah banyak satu garis yang memotong G secara tegak lurus. Proyeksi B pada CD. Ini B, ini CD. Proyeksinya berarti mana? Iya, proyeksi B pada CD merupakan titik C. Proyeksi A pada FH. A pada FH berarti titik di tengah antara F dan H. Proyeksi titik B pada AG. B pada AG. B ini berarti jatuhnya tegak lurus pada AG. Maka proyeksi B pada AG adalah di titik antara A dan G, tapi bukan di tengah-tengahnya. Tapi yang tegak lurus antara titik B dengan garis AG. Kemudian A pada EP. A pada EP. EP ini A. Berarti A pada EP berarti juga A ditarik garis yang tegak lurus dengan garis EP, tapi bukan di tengah-tengahnya juga. Perhatikan titik P pada bidang P di atas. Kita dapat membuat banyak garis yang melalui titik P menembus bidang P, tetapi hanya satu garis G yang tegak lurus bidang P. Titik B pada EFGH. Proyeksi titik B pada EFGH. EFGH atas. Berarti proyeksinya mana? Iya, ke titik F. E pada BDG. E pada BDG berarti E pada BDG berarti E menembus bidang BDG. Ya, kemudian proyeksi titik C pada BDG. C pada BDG. Nah, berarti titik tembusnya di sini. Ini yang tegak lurus. Dan bila ruas garis PQ dan G terletak pada satu bidang, maka ruas garis PQ dapat diproyeksikan ke garis G. P jatuh ke titik P ini yang tegak lurus, G jatuh ke titik G yang ini tegak lurus. Maka hasil proyeksi PQ pada garis G adalah P aksen, Q aksen. Proyeksi AF pada AB. Berarti AF yang bawah. AH pada AG. AH, AG. Nah, di situ tegak lurusnya. AH pada AG berarti proyeksinya A aksen, H aksen, gitu ya. Nah, oke, silakan kalian pelajari materi ini dengan baik. Jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti pertemuan yang akan datang kita lanjutkan bahasan kita. Terima kasih, sekian, assalamualaikum.